ada beberapa baut ya dengan ukuran ulir yang berbeda-beda ya kawan-kawan. Kita mau ganti baut ini nih, selek ya. Seringkali kita temui di sepeda motor kan, kadang-kala ada yang dol atau selek atau pemasangannya miring ya, jadi mesti diganti. Nah, ketika mengganti kita harus kan tahu ukuran bautnya berapa gitu supaya bisa beli baut ke tukang baut. Jadi nggak harus bawa contoh gitu kawan-kawan ya, apalagi kayak gini kan baut tanam. Nah, baut tanam ini kadang-kala kan tertanam di mesin ataupun di blok sepeda motor, kita harus tahu ukurannya. Jadi bagaimana caranya? Kita mulai dari sini. Nah, ini kawan-kawan ini bilang ukuran baut berapa ya kan? Mungkin ada yang bilang ini ukuran baut 17 gitu kan. Kenapa? Karena kita memakai kunci 17 mili. Nih, coba kita ukur pakai kunci 17. Benar apa enggak nih? Ya kan? Ya. Betul. Jadi ini masuk kunci 17 ya. Jadi kita seringkali mekanik di bengkel bilangnya baut 17 gitu. Padahal bukan ya. Bukan baut 17. Ini baut kunci 17 gitu ya. Tetapi ukuran bautnya bukan 17. Nah, jadi ukuran bautnya ada pada diameter batang ulir ini. Jadi seperti ini caranya. Nah, kita sediakan ukuran ya sigmat ya, ukurannya lebih presisi biar gampang dipakai gitu ya. Jadi caranya gini, supaya kita tahu ukuran baut ini, kita ukur diameternya kayak gini. Nah, ya. Ini kan, coba perhatikan teman-teman. Itu kan 11 mili nih. 11 mili, 60. Tetapi ini kita bulatin menjadi 12 mili. Oke, kawan-kawan. Jadi ini disebutnya baut 12 pakai kunci 17 mm gitu ya. Jadi kalau tekniknya ditulisnya baut M12 gitu ya. Kenapa dibilang M12? Karena diameternya ini 12 mm. Jadi ini baut M12. Kalau kita beli ke toko, kita bawa, nggak usah bawa ini, kita bilang aja misalkan beli baut M12 pakai kunci 17 mm. Nah, ini pasti dikasih seperti ini ya kawan. Jadi satu lagi biar nggak salah, ulirnya ini mesti kalian ukur ya. Kan ada ulir kasar, ulir halus, kasar banget gitu ya. Nah, itu biar nggak salah beli baut, kita tinggal ukur pakai yang namanya puller gig buat ulir. Nah, ini. Nah, kita ukur pakai ini. Ulirnya biar nggak salah. Ini kayaknya 1,25 lah. Coba dipasin. Ini ulir. Nah, jangan masuk tuh. Jadi kalau udah masuk seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini berarti ulirnya ukuran berapa ini? Ya 1,25 ya kawan-kawan. Kalau kita kasih yang lain nggak bisa. Misalkan ukuran 1,5 nggak masuk dia tuh. Nggak mungkin. Jadi ini ukuran ulir ini biar sama ukurannya dengan mur yang akan kita masukkan. Biar sama ukurannya dengan baut yang akan kita ganti seperti itu. Jadi kesimpulannya, cara mengetahui ukuran baut itu adalah dengan mengukur diameternya dulu. Ini 12 mili tadi, lalu kita ukur ulirnya 1,25 gitu ya. Nah, inilah disebutnya baut M12 kali 1,25. Artinya diameter baut 12 mili dengan ulir 1,25 pakai kunci 17 mm. Itu yang benar ya, kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi sama dengan semuanya ini, kalian sudah pasti bisa ya. Contohnya ini kan baut, ini baut oli nih ya, baut oli Yamaha, contohnya Mio lah ya, kayak gini. Ini baut dengan kunci 12, ukurannya ini kita ukur 12,60, tetapi beda ininya, ulirnya.
Kalau ini tadi baut 12, ulir 1,25. Nah kalau ini kita masukin 1,25 udah nggak masuk kawan-kawan ya kan, karena beda ulirnya, udah nggak masuk ya. Tetapi kita cari yang pas, misalkan berapa ini, 1,5. Jadi ini pas nih 1,5. Jadi ini dibilangnya baut M12 kali 1,5 ya, dengan kunci 12 mili juga ya. Kebetulan kuncinya 12 mili, ukuran bautnya 12 dan ulirnya 1,5 ya kawan-kawan. Demikian dengan yang lain-lain. Jadi kan ini beda nih. Ini baut M12, ini baut M12, tapi ini kuncinya 17 ya. Ini kuncinya 12 ya kan. Jadi gak mungkin kita bilang, waduh ini baut 17, ini baut 12. Enggak, ini baut 12, bukan, beda. Jadi kayak gitu caranya ya kawan-kawan. Nah, satu lagi, misalkan baut tanam nih. Ini kan baut tanam nih. Ini ukuran berapa? Ini kan karena ini masuk ke umur 12, kita bilangnya ini baut 12, bukan. Ya. Jadi ini yang baut 12 ini itu ukurannya gede tuh. Ini kecil. Nah, ini coba kita ukur. Kita ukur dulu berapa dia ya. Nah, ini di angka 7,80 ya. Tuh lihat. Yang paling lurus angka 8 berarti 7,80 ya. Jadi ini kita bulatin menjadi baut 8 mm M8 karena udah tinggal berapa mili ya. Jadi ini masuknya ke M8 mm ya. Dengan ulirnya, ulir berapa? Kita ukur lagi nih. Ini 1,25 masuk ya tuh. Pas. Jadi harus masuk. Jadi ini baut M8 kali 1,25 sama dengan yang sebaliknya juga nih ya. Nah ya, terpaham ya kawan-kawan. Jadi inilah baut M8. Jangan dibilang ini baut 12 karena masuk dengan ulir mur 12 kayak gitu ya. Coba saya ambil dulu nih. Nih contohnya ya kan. Coba lihat. Nah ini kan kita bilang mur 12. Iya buat kunci 12 mm ya. Nah ini kan coba lihat kunci 12 mili nih ya, 12 mili kita masukin pas, iya bener. Lalu kita bilangnya mur 12, bukan, sebenarnya ini mur dengan kunci 12 tapi ukurannya untuk baut M8 no masuk ya, ini ya. Nah jadi kalau kita beli baut harus ukurannya bener biar nggak salah dengan ukuran ulirnya ya, seperti ini. Oke, jadi demikian juga dengan yang lain-lainnya ya. Ini yang sering kita jumpai nih, kunci 8 mili ya kan, masuk pas tuh. Padahal enggak, memang benar kuncinya pakai kunci 8 mm tapi ukuran bautnya itu ini baut berapa, kita ukur dulu nih. Ternyata ini baut 6 mili gitu loh, 5,80 ya. Jadi dibulatkan aja menjadi 6 mm. Jadi ini baut 6, ulirnya coba ini 1,0 kelihatan ya, pas. Nah, kalau gini baru ini disebutnya baut M6 kali 1,0. 1,0 itu ukuran jarak ulirnya ini dengan kunci 8 mm seperti itu. Oke, jadi begitu cara melakukan pengukuran baut. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ini sangat penting buat kita ya, apalagi menemukan baut-baut yang dol dalam mesin. Kita harus tahu ukurannya, gimana cara membeli dan menggantinya. Dengan mengetahui juga ulirnya, jadi kita nggak akan salah beli, nggak akan salah pemasangan yang mengakibatkan baut menjadi jelek ya. Misalkan baut yang ulirnya halus, kita kasih ulir yang kasar ya, jadi kita paksa terus menjadi rusak ya, seperti itu
Ada juga seperti itu. Kenapa? Karena belum tahu ukurannya, gitu kan? Saya juga pernah kayak gitu. Nah, tapi saya belajar karena kita kan mekanik montir motor kan nggak akan lepas dari yang namanya baut, ya baut terus buka baut, ya kan, selek segala macam dari mana-mana, ya kan, kita benerin. Jadi dengan pemahaman ini, saya harap kalian bisa bekerja dengan rapi lagi ke depannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, makin semangat kerja di bengkel dan juga semakin diberkati. Yang salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Salam Adong Sen Motor Channel.